نعم. الحمد لله نلتقي مرة أخرى في هذا اللقاء لتعلم القواعد العربية. القواعد. نعم نواصل إلى مادة القواعد لأن المقرر لمحادثة اللغة العربية قد ختمناه. طيب هيا Sudah. Baik. نبدأ بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. وصلنا بالقواعد إلى أقسام الفعل المضارع. ينقسم الفعل المضارع إلى ثلاثة أقسام، وهي الفعل المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر والأفعال الخمسة. هل تعلمتم عن الفعل المضارع وإعرابه قبل؟ Apakah teman-teman di sini sudah pernah belajar tentang i'rab fi'il mudhari? تعلمت قليلا. تعلمت قليلا. حسنا، سوف نراجع هذه المادة معا. الأول الفعل المضارع الصحيح الآخر له ثلاثة إعرابات، وهي الرفع والنصب والجزم. بالطبع للرفع علامة الضمة، untuk rafa alamatnya dhammah, walin nasbi fathah, walil jazmi sukun. Hadza asasun li i'rabil fi'lil mudhari'. Mathalan, yajlisu, hadza marfu', al-fi'lul mudhari' al-marfu'. Kenapa fi'il mudhari'nya ini dibaca rafa? Mabni dhammah. Bukan mabni, mohon maaf. Bukan. Bukan. Kalau fi'il mudhari' itu mu'rab. Yang mabni itu fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il Karena mudhari'. tidak kemasukan amil. Nah, al-fi'lul mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Karena tidak ada amil yang yang menasabkan maupun menjazimkan. Jadi, ya memang aslinya dia rofa. Kalau nggak ada yang mempengaruhi, ya dia nggak terpengaruh, tetap rofa. Amal fi'lul mudhari' al-mansub fahuwa li dukhulil awamil an-nasibah, karena dimasuki amil nawasib sehingga dia dibaca nasab dengan alamatnya yaitu fathah. Thumma lil jazmi sukunun li'anna al-fi'l al-mudhari ya tadkhulu alaihi al-awamil al-jazimah, wa fi hadzal mithal tadkhulu lam. Lam ini termasuk huruf amil jawazim Oh, yang mengandung makna apa? tidak pernah. Tidak. Nah, tidak itu makna na nafi. Lam harfu nafyin wa jazmin. Dia mengandung makna nafi sekaligus menjazmkan fi'il mudhari. Nah, ini dasarnya ya. Nastamir ilal fi'lil mudhari al-mu'talil akhir wa hiya wa huwa alladhi akhiruhu harfu illatin. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il yang akhirnya berupa huruf illat. Maka tanda rofa, nasab, dan jazmnya tidak tidak sama seperti tadi ya. Kalau rofa semuanya muqaddarah. Masalan, yaqdi, yas'a, kemudian
yakhsha, yauzu, semuanya dhammah muqaddarah. Adapun untuk nasab, em, yang muqaddarah itu hanya ketika diakhiri alif, karena kemarin ya alif itu tidak bisa menerima harokat, sedangkan untuk mu'tal ya dan wawu fathahnya ditampakkan. Masalan, yaqdi didahului dengan lam menjadi Lam lan. yaqdiya. La Nah, yaqdiya. nah, yaqdi didahului dengan lan ini, yaqdi kemudian dimasuki lan menjadi lan La yaqdi. yaqdiya, lan yaqdiya karena fathahnya itu ditampakkan. Ini jadinya ini. Nasab untuk fiil mu'tal akhir yang diakhiri dengan ya dan wawu itu dibaca fathah ya. Fathah. Nah, eh, hatta apa ya contohnya? Lan yaqdiya, lan yawzuwa. Karena wawu dan ya ini kalau diharakati fathah tidak terasa berat. Yang dikira-kirakan itu semuanya adalah ketika ketika Muqaddarah. dhamma muqaddarah semuanya. Adapun fathah ini kalau akhirnya alif, alif kan memang tidak bisa menerima harokat. Kalau ya dan wawu bisa menerima fathah sehingga ditampakkan. Kita coba buat contoh ya. Saya tulis di chat. Yakhsha, yakhsha didahului dengan lan. Lan menjadi apa? La Ya, yakhshiyah. tetap lan yakhsha. Tapi La karena lan kemudian lan dan yajri, La yajri. yajriyah. lan yajri, La lan yajri. yajri ya, La yajriyah. lan yajri Zahiran. Oh. karena La yajri. nah lan yajri ya, karena nasabnya ya dan waw itu ditampakkan. Satu lagi. Yanju didahului dengan lan, maka menjadi La yanjuwa. La yanjua. Bukan la yanjua. nah, yanju. Nah, itu untuk nasab ya. Sedangkan untuk jazm, maka semua huruf ilatnya dibuang. Jadi pendek semuanya. Masalan, yaqdi dimasuki lam menjadi Lam Yakin lam yaqdi, pendek. yaqdi. Kemudian Ya. yakhsha dimasuki lam menjadi Lam Lam yakhsha. lam yakhsha. Yes. Lam yahs. Yanju dimasuki lam menjadi Lam yanju. 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 lam yanju. Yan Apa artinya yanju. yanju? Yanju apa ya? Tidak. Naja, yanju, najatan. Nah, bahagia apa? Bukan. Bukan ya? Najah, Bu. Rabbi najini min apa ya? Rabbi najini min apa sih ya contohnya? Apa ya contohnya di Al-Quran itu? Anjayna wa anjayna.
Bentar, saya carikan contohnya di Al-Quran. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa uraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idh faraqna bikumul bahra. Pak Ketika Anjay. Oh, Pak Anjay. ketika kami wa idh faraqna bikumul bahra, ketika kami membelah lautan. Cerita tentang Nabi Musa. Musa. Nah, fa anjaynakum. Berarti apa? Fa anjaynakum. Artinya Apa yang membelah. dilakukan Allah? Membelah. Kemudian kami nampakkan Pak Anjay. Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Oh, Perlihatkan. Kalau tentaranya Fir'aun kan ditenggelamkan. Kalau Nabi Musa dan umatnya Selamatkan. Nah, sahih. Jadi lam yanju artinya Diselamat. Tidak alam yang kalau anja itu menyelamatkan, kalau naja yanju diselamatkan. Menyelamat. Selamat. wan najata minan nar wal afwa indan hisab, apa ya itu? Itu. Wan najata minan nar artinya dijauhkan. Dan beruntung. tadi loh, anjaina kan menyelamatkan. Kalau naja berarti Dan selamat. selamat. Naja yanju najatan artinya selamat. Kalau beruntung itu faza bisa atau Faza. najaha, ya. Najaha berhasil. Faza yafuzu, aflaha yuflihu itu beruntung. Kalau naja artinya selamat. Lam yanju berarti Tidak tidak selamat. selamat. Kalau layyajriya, layyajriya Jaro mengalir ya. mengalir bisa, tidak akan Berjalan. berjalan atau tidak akan mengalir. Kalau layyahsya, Tidak pernah takut. nah, hasanan nantaqil ila al-af'alil khamsah. Al-af'alul khamsah huwa al-fi'lul mudhari alladhi yattasilu bi alifit Di tathniah wa wawil jam'i jama. wal ya' lil muannatsah al-mukhatabah. Wa i'rabuhu idza kana marfu'an. Ketika dibaca rofa, alamatnya adalah subutun nun. Ada nunnya ya. Tajlisani ya jelisani. Tajlisuna ya jelisuna tajlisi. Wa fi halatayin nasbi wal jazmi, ketika keadaan nasab dan jazm, nunnya dibuang. Ini sama ya, berlaku lainnya jelisa atau lam tajlisa. Sampai sini kira-kira masih bingung atau kita lanjut? Lanjut ya. Nanti kita coba lihat-lihat di Al-Quran bagaimana pola-polanya. Istamir ila safah at-taliyah. Dia bina'u fi'lil amr. Mabninya fi'il amar. Fi'il amar itu hukumnya mabni, sama seperti fi'il madhi. Kalau fi'il amar ini cukupkan dengan 3 saja ya. Sukun, membuang huruf ilat, dan kalau yang fathah ini memang ya karena bertemu dengan nun taukid. Kemarin kan semua fi'il yang bertemu dengan nun taukid ya memang mabni fathah. Kita cukupkan fi'il amar dengan 3 mabni saja. Secara singkat, fi'il amar itu dimabnikan
sesuai dengan alamat jazm fi'il mudhari. Tadi kan kita lihat di sini fi'il mudhari ketika jazm itu ada yang pertama yaitu ya sukun membuang huruf ilat sama membuang nun. Nun. Ya tiga ini. Ya, tiga itu. Fi'il mudhari dibaca jazm dengan sukun, membuang huruf ilat dan membuang nun. Fi'il amar juga sama mabninya yaitu sukun, membuang huruf ilat dan membuang nun. Kalau bahasanya di kitab itu fi'lul amri mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar itu dimabnikan sesuai dengan jazm fi'il mudhari'nya. Fi'lu amrin mabniyun ala ma yujzamu bi mudhari'un. Jadi ada tiga ya, apa saja tadi? Sukun. Sukun, sama Membuang. sukun, membuang huruf ilat, membuang nun. Dan membuang huruf nun. Nah, sahih. Mabni sukun ketika berupa fi'il sahih sahihul akhir yang tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak maupun ya muannatsah mukhatabah. Sama persis seperti fi'il mudhari'nya tadi. Membuang huruf ilat yakni ketika akhirnya berupa huruf ilat tapi juga tidak berupa af'al khamsah. Yang terakhir af'alul khamsah. Maka fi'il amarnya itu mabni ala hadfin nun. Jadi sama ya antara majzumnya fi'il mudhari dengan mabninya fi'il amar. Yang perlu diingat kembali bahwa fi'il amar tentunya ini mabni. Kalau fi'il mudhari tadi, kalau majzum dia berarti mu'rab. Bisa. Mu'rab. Ya, nah. ثم ننتقل إلى أقسام الاسم. ينقسم الاسم إلى الاسم المفرد والاسم المثنى والجمع والأفعال الخمسة والاسم الذي لا ينصب. Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan makna Satu. atau tunggal. Ada dua macam di sini dari segi hurufnya, ada yang sahih tidak berakhiran huruf ilat dan ada yang mu'tal. Mu'tal itu ada isim maksur, ada juga isim mangkus. Maksur itu yang diakhiri dengan alif. Nah, sebelumnya berupa harokat fathah. Nah, kalau isim mangkus diakhiri dengan ya dan sebelumnya ya kasrah. Sedangkan isim sana yaitu isim yang menunjukkan makna dua. Bahan alif, nun, atau Iya dan nun. Nah, alif nun untuk rafa, ya nun untuk nasab dan juru Majrur. atau khafid. Khafat. Tumal jam'u, yakni isim yang menunjukkan arti lebih dari dua, tiga seterusnya. Terbagi menjadi tiga macam yaitu jamak, salim, mujamak salim, dan jamak jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu menunjukkan makna laki-laki banyak. dengan banyak waw dan nun atau dan nun. sahih. Yes. Jam'ul muannats salim menunjukkan arti perempuan Banyak. dan tambahan Alif dan ta. Alif dan ta. Amma jam'ut taksir yakni jamak yang Tidak beraturan. tidak beraturan berubah dari bentuk mufradnya. Ada kalanya huruf dikurangi, ada kalanya hurufnya ditambah. Contohnya rojulun, jamaknya rijalun. Rijalun. Juga ditambah.
ditambah huruf. Thumma al-asma al-khamsah wahia abun, Akhun, abun, akhun, abun. hamun. Hamun, 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 Zu. hamun, zu. Nah, syarat af'al khamsah ini di diirapi dengan huruf wawu, alif atau ya diidhofahkan pada selain ya mutakallim. Akal. Nah, ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzu Juma. Zumalin, Dua ilmin. ilmin. Zu'ilmin, Zumalin. Isim ghair munsharif, yakni isim yang tidak menerima Tanwin. Tanwin. karena ada ilat atau alasan tertentu. Contohnya di sini ada satu ilat, fuqara'u. Ini termasuk alif ta'nits ya. Ilatnya adalah alif ta'nits. Sedangkan dua ilat yazid nama orang alamiah dan wazan fi'il. Nanti kita bahas isim ghair syarif lebih dalam. Nah, ini dia. Sudahkah pernah belajar tentang ilat-ilat isim ghair syarif? Belum. Mohon maaf, ini terlalu cepat apa enggak ya? Terlalu cepat. Maaf, di sini. Kalau kecepatan boleh nanti disela aja, ditanya aja. Jadi setiap isim ghair munsharif itu ada alasan kenapa dia tidak bisa ditanwin gitu. Kenapa dia termasuk isim ghair munsharif? Alasan itu disebut dengan ilat. Ilat kan alasannya. Alasannya ada yang ini dari segi lafalnya itu ada yang berupa wasfiyah atau alamiah. Jadi ada yang satu ilat tapi sudah mencakup dua ilat, ada yang harus punya dua. Jadi saya ulangi dulu ya. Satu isim ghair munsharif pasti memiliki ilat. Ada kalanya ilat tersebut eh, Satu. satu tapi sudah mencakup dua ilat. Ada kalanya harus memiliki dua. Dua ilat. Nah, yang satu ilat, contohnya di sini adalah sigot Sigot muntahal jumu. jumu'. Apa itu sigot muntahal jumu'? Yakni setiap jamak Jamnya jamu. taksir yang Yang ada alifnya. setelah alif taksirnya, setelah alif ada alifnya, terus setelah alif itu ada dua huruf atau tiga huruf, tapi yang tengah mati. Contohnya yang setelah dua huruf ini ada masajid, masjidun, masajid. Masajid. Setelah taksir ada dua huruf, atau ada kalanya setelah alif taksir ini ada tiga huruf, tapi huruf yang tengah ini, yang nomor dua itu mati. Contohnya misbah, Maso. masobihu. Atau yang kedua, yang hanya satu ilat itu ada alif taknis. Kemarin kita juga sudah sempat membahas alif taknis. Alif taknis ada kalanya maksurah, ada yang mamdudah. Maksurah artinya pendek berupa alif layyinah seperti ini. Ada kalanya mamdudah dibaca panjang. Setelah alif ada hamzahnya. Maka misalnya di sini ada lafal fuqara'u atau hamra'u. Maka ini termasuk isim ghair munsharif karena ada apa? Alif. Alif taknis Dan hamzah. mamdudah. Alif taknis man. Kenapa dia tidak menerima tanwin? Karena isim ini alif taknis Mamdudah. Kalau masajid, kenapa dia tidak bisa ditanwin? Dengan sigot muntahal jumu. Karena dia mengikuti sifat muntahal jumhur. Selanjutnya,
Ini yang satu lafal harus memiliki dua ilat. Yang satu harus memilih antara wasfiyah atau alamiah berupa sifat atau nama. Ini yang pertama. Yang kedua, memilih antara yang nomor dua ini. Apakah wazan fi'il, apakah ziyadah alif nun, utul, tarkib mazi, ajam, taknif, dan eh, nah ini. Jadi satu Dua lafal ilat. pasti Oh, memiliki satu dua lafal. ilat ini. Misalnya afdolu ini kenapa dia tidak menerima tanwin? Karena Mengikuti pola wazan af'al. Karena sifat nah, adalah kata sifat atau wasfinya serta wazan mengikuti wazan wazan af'alu. fi'il. Nah, kemudian Yazid di sini ada Yazid. Kenapa dia tidak bisa ditanwin? Nama orang. Iya, Nah, alamiah alamiah. nama orang. Kemudian yang kedua juga Mengikuti wazan mengikuti wazan fi'il. fa'ilu. Yap, yap. Yaf'ilu. Nah, yazidu. Zada yazidu kan fi'il ya. Tapi digunakan nama orang. Maka nama orang tersebut biar bisa membedakan dengan fi'il yang asli, dia tidak ditanwin. Oh ya, tidak ditanwin karena menyerupai fi'il tadi ya. Terus di sini ada nama Umar. Umar ini juga termasuk nama serta utul ini artinya berpindah. Kemudian Utsman di sini kenapa tidak menerima tanwin? Karena Isim alam dan dan ziyadah alif nun. ditambah dengan alif nun. Ibrahim di sini ada Ibrahim. Dia termasuk nama orang dan ajam. Ajam. Ajam artinya bukan Non Arab. Arab. Nama Arab contohnya apa? Misalnya Nuhun itu kan ditanwin. Nuhun terus kemudian Lutun. Lutun, Hudun ya kan. Nama-nama yang Arab itu ditanwin. Kalau selain Arab dia tidak ditanwin. Selanjutnya taknis atau menunjukkan makna muannats. Contohnya Fatimah, Aisyah, Fatimah. Maryam. Dia termasuk isim alam, nama orang, dan mengandung makna perempuan atau taknis. Maka tidak boleh ditanwin. Kalau contoh Ahmad, Ahmad itu termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa dia termasuk isim ghairu munsharif? Karena Wazan wasfiyah. fi'il afdol. Wasfiyah. Wazan Ahmad itu Wasfiyah dan begitu. Ahmad af'alu. Wazan af'alu. Ahmad itu sifat atau nama orang? Nama. Bisa sifat, bisa nama. Tapi Bisa nama. sifat Allah. Nama orang Ahmadu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia termasuk alamiah dan yang satunya apa? Mengikuti Wazan pola af'alu. af'al. Wazan fi'il. Nah, Ahmadu, af'alu. Ini kayaknya apa ya? Ini soal Ustazah. Nah, Utul. Limada Umaro minal utul. nah, ini sebetulnya apa namanya? Limada Umar utul. Nah, sebentar, kayaknya zoomnya ini akan segera mati. Ini ada pemberitahuan less than 1 minute. Kalau ini nanti mati, kita mulai dengan Zoom yang baru ya.